Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai kaliber. Teman-teman, ini kondisinya buah-buahnya sangat lebat sekali. Untuk varietas kaliber ini satu tangkai ini, satu ketiak daun ini buahnya 2. Tanaman cabai kaliber ini teman-teman buahnya semi merunduk teman-teman. Jadi ada yang berdiri juga ada yang merunduk. Dan kondisi tanaman cabai kami alhamdulillah buah-buahnya sangat lebat sekali seperti yang teman-teman lihat. Dan ini juga hampir serempak semua untuk tanaman cabai kaliber. Beda dengan tanaman cabai ori 212 karena bedanya 15 hari. Dan tanaman cabai ini juga hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Videonya silahkan dicek teman-teman. Ini tidak kalah dengan tanaman-tanaman yang ahli-ahlinya, karena saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini agar tanaman cabai tumbuh secara subur. Nanti di sini saya juga ingin mereview ulang apa saja yang saya perlukan untuk perawatan tanaman cabai kaliber ini. Ini sudah mematikan yang ke-8 kalinya teman-teman. Terus sebelah sini juga bisa lihat teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan. Jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat silahkan di skip saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya kaliber dan juga ori 212 karena ini lahan ada 2 kapling. Satu kaplingnya 700 meter, jadi lahan ini ada 1400 meter, populasi tanamannya 1600. Tapi sebelum saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini, saya pun juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani yang selama ini selalu mensupport kami, selalu mendukung kami, sehingga kami pun juga lebih semangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami, walaupun untuk kapasitas ilmu kami sangat minim sekali, tapi saya akan berusaha untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami sehingga siapa tahu apa yang kami bagikan pun juga bisa membawa manfaat. Semoga teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mereview kembali bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai kaliber dan juga ori 212. Dan tanaman ini adalah bekas tumpang sari dengan tanaman semangka. Jika ingin melihat tumpang sarinya, videonya sudah ada, silahkan dicek video-video kami sebelumnya. Untuk pupuk dasarnya teman-teman, saya hanya menggunakan SP36, kemudian saya tambahkan pupuk seed A, itu saya taburkan, kemudian saya tambahkan kapur dolomit. Setelah saya lakukan penaburan pupuk dasarnya, saya tunggu 1 minggu, kemudian baru saya tutup bedengan itu menggunakan plastik mulsa. Plastik mulsa yang saya pergunakan ukurannya 120 cm, kemudian lebar bedengannya 95 cm, jarak tanam 50 kali 65 cm, kemudian jarak tanam semangkanya pada waktu itu 1,5 meter. Sebelum saya melakukan pindah tanam teman-teman, saya kocor dulu menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan si karbon, kemudian setelah itu baru saya lakukan pindah tanam.
duluan mana tanaman cabai dengan tanaman semangkanya. Duluan tanaman cabainya teman-teman, karena tujuan kami agar tanaman cabai itu lebih tinggi sedikit. Nantinya jika tanaman semangka tersebut sudah mulai rimbun, tidak menimpa pohon tanaman cabai tersebut. Untuk pupuk susulan, saya hanya menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan Ultradap untuk pupukan yang pertama. Jadi yang saya siapkan adalah asam humat power soil, kemudian yang kedua Vitaron SL, yang ketiga Modern Full, yang keempat Kalinet, terus yang kelima Cover BP, yang keenam adalah Kalha. Teman-teman, itu yang saya pergunakan. Untuk dosisnya juga silahkan cek di video-video kami sebelumnya. Jadi saya hanya menggunakan itu untuk penyepraian dan juga pengocorannya. Untuk insektisidanya, saya sampai saat ini sudah 4 periode penanaman tanaman cabai. Saya hanya menggunakan Abasel yang berbahan aktif Abamectin. Kemudian untuk fungisidanya, saya sampai saat ini juga hanya menggunakan Beyond M, kemudian saya tambahkan pemulus karena pada waktu itu tanaman cabai saya daunnya sudah mulai membusuk, kemudian juga sudah mulai bercak daun. Dengan cara saya lakukan pengocoran. Pada waktu pengocoran ada sebuah komentar yang mengatakan bahwa mikroba dalam tanah itu akan mati. Permasalahannya yang saya hadapi adalah tanaman cabai yang sudah terserang oleh jamur dan juga patogen. Maka saya ambil tindakan yang cepat dan alhamdulillah hasilnya pun juga sangat menjanjikan sekali. Kemudian masalah mikroba kita pikirkan nanti setelah tanaman cabai ini sudah usai masa hidupnya. Maksud kami apa? Setelah tanaman cabai ini sudah dicabut kemudian mau ditanami kembali, baru kita proses lahannya kembali. Tindakan-tindakan yang cepat, disiplin, kemudian tepat waktunya itu juga akan menyelamatkan tanaman cabai kita terserang hama kutu-kutuan. Apalagi yang selama ini yang selalu jadi masalah adalah endemik penyakit virus Gemini, virus bule, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Banyak yang bertanya kenapa tanaman cabai saya tidak ada virus Gemini, bule, dan juga yang biasa disebut virus kuning, teman-teman. Karena apa? Sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, sebelum melakukan penanaman tanaman cabai itu proses lahan sebaik mungkin, karena peran lahan tersebut adalah 50% untuk kesuburan ataupun kesehatan tanaman cabai. Asal tanaman cabai itu imunitasnya kuat, imunnya kuat, insya Allah virus bule, virus kuning itu bisa diminimalisir. Itu yang terjadi. Sebenarnya jika teman-teman bertanya apakah tempat Bapak tidak endemik virus bule, virus kuning, di mana saja sekarang pasti ada penanaman tanaman cabai. Virus bule itu juga terjadi karena pemilihan varietas benih yang tidak tepat juga menjadi faktor kegagalan dan sangat rentan sekali terjadi serangan virus Gemini, virus bule, dan juga serangan-serangan penyakit lainnya termasuk kutu kebul. Karena virus kuning itu juga bisa disebabkan oleh kutu kebul kalau tidak salah, teman-teman. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi intinya jika hanya itu ditanyakan apakah daerah teman-teman sudah endemik dengan virus kuning, virus Gemini, kutu kebul, dan juga lain sebagainya, yang terjadi nanti kita semua akan takut untuk membudidayakan tanaman cabai. Oleh sebab itu makanya proses lahan sebaik mungkin itu juga sangat menunjang sekali untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Teman-teman tonton video-video kami sebelumnya, saya menanam tanaman cabai ini hanya di lahan-lahan ini aja, teman-teman. Sudah 4 periode dan setiap penanaman saya selalu menumpang sarikan kedua tanaman. Tanaman cabai dengan tanaman semangka pernah, tanaman cabai dengan tanaman melon juga hasilnya sangat luar biasa. Tanaman cabai, tanaman melon, kemudian saya tumpang sarikan dengan tanaman timun suri juga pernah. Ketiga-tiganya sangat berhasil. Jadi intinya tergantung bagaimana teman-teman semua untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Jika kita bicara virus, bicara penyakit, karena virus itu pun juga bisa disebabkan oleh angin. Kecepatan angin itu pun juga sangat luar biasa.
Jadi intinya jika ingin budidaya tanaman cabai, jangan berpikir apakah lokasi daerah teman-teman semua itu endemik virus Gemini, virus kuning, bule dan yang lain sebagainya. Terpenting adalah persiapan mental kita, keyakinan kita, ketekunan kita untuk melakukan perawatan tanaman cabai, karena walaupun di tempat teman-teman semua belum endemik virus kuning dan juga virus Gemini, itu pun juga tidak menunjang teman-teman akan berhasil budidaya tanaman cabai jika tidak dilakukan perawatan yang khusus, kemudian pemupukan yang tepat, disiplin untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut akan berakibat fatal. Jadi hilangkan endemik, hilangkan penyakit antraknosa jika teman-teman ingin mencoba budidaya tanaman cabai. Yang terpenting adalah sarana. Sebelum teman-teman menanam tanaman cabai itu, modal utama adalah keyakinan, modal kedua adalah ketekunan, ketiga adalah sering kontrol tanamannya, baru pemilihan benih, pemilihan pupuk, persiapan fungisida dan insektisida, kemudian apa saja nanti langkah ke depannya setelah tanaman cabai itu sudah dipindah tanamkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di YouTube tempatnya kita berbagi, mari kita saling menghargai. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan minimal bisa menginspirasi, bermanfaat buat diri kita sendiri, juga bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.